Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Maulina dari kelas IATB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang syar'uman qoblana yang mencakup pengertian syar'uman qoblana, kehujahan syar'uman qoblana, dan pengelompokan syar'uman qoblana, beserta pengertian istisab. Yang pertama yaitu pengertian syar'uman qoblana. Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syariah adalah bentuk isim fa'ilnya. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum, yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Syar'uman qoblana adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi Daud alaihissalam, syariat Nabi Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surat Al-Syura ayat 13. Poin yang kedua yaitu kehujahan syar'uman qoblana. Para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak berlaku bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Demikian pula para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat sebelum Islam yang dicantumkan di dalam Al-Quran adalah berlaku bagi seluruh umat Islam jika ada ketegasan bahwa syariat itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syariat sebelum Islam, tetapi karena telah ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam adalah syariat sebelum Islam, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat Nabi terdahulu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya. Misalnya persoalan hukum kisos atau hukuman yang setimpal dalam syariat Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, yang artinya dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurah bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menurut para ulama Mu'tazilah, Syiah, sebagian kalangan Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, syariat sebelum Islam yang disebut dalam Al-Quran tidak menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW kecuali ada ketegasan untuk itu. Alasan mereka yaitu, yang pertama, firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 5. Firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 48. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat itu mempunyai syariat tersendiri. Itu berarti syariat Nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Mu'az bin Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya, dari Haris bin Amr dari sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke Yaman. Maka beliau bertanya kepada Mu'az, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan? Dia Mu'az menjawab, dasarnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya lagi, kalau tidak Anda temukan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Mu'az menjawab dengan dasar sunnah Rasulullah. Beliau bertanya lagi, kalau tidak Anda temukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi berkata, segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam dialog tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada petunjuk dari Rasulullah untuk merujuk kepada syariat-syariat Nabi terdahulu. Seandainya syariat-syariat Nabi terdahulu dapat dijadikan hukum atau rujukan oleh Mu'az, tentu Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada Mu'az. Yang ketiga yaitu pengelompokan syar'u man qablana. Syariat sebelum kita dalam pengertian di atas dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Yang artinya, kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku, dan dari sapi dan dari kambing, kami haramkan kepada mereka lemaknya. Ayat ini menjelaskan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa hukum itu tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. Yang artinya, katakanlah, aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram terhadap orang untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Dari hadis Nabi, uhillat liya al-ghanam wa lam tuhillu li ahadin min qabli. Dihalalkan untukku harta rampasan yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Hadis Nabi ini menjelaskan bahwa ghanimah atau harta rampasan perang itu tidak halal untuk umat terdahulu, namun kemudian dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa puasa merupakan syariat hukum Islam yang diwajibkan atas umat terdahulu dan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam hadis Nabi adalah tentang berkurban yang dijelaskan disyariatkan untuk Nabi Ibrahim, juga disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi, "Dhahu fa innaha sunnatu abikum Ibrahim." Yang artinya, berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Hukum-hukum dalam bentuk ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini disepakati oleh semua ulama. Yang terakhir yaitu hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. Pembahasan tentang syariat sebelum kita ini muncul karena di satu sisi ia terdapat dalam Al-Quran yang tentu dengan sendirinya mengikat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain Al-Quran itu sendiri menyebutkan bahwa hukum itu berlaku untuk umat tertentu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran dalam hal ini mengisahkan isi sebuah kitab suci terdahulu yang menetapkan hukum bagi umatnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 45. Ayat ini mengisahkan hukum yang berlaku pada orang Yahudi di masa dahulu kala. Poin yang selanjutnya yaitu qaul sahabi. Yang pertama, pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qawlan, yang berarti al-kalam, yaitu ucapan dan perkataan, dan bentuk jamaknya adalah aqwal. Dan qaul kadang juga diartikan dengan kullu lafdhin nataqa bil lisan tamman aw naqisan. Semua lafaz yang diucapkan oleh manusia baik dalam bentuk sempurna atau tidak. Sedangkan kata sahabi dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam Misbah Al-Munir bermakna ar-ru'yatu wal mujalasatu wal mu'asyaratu. Penglihatan, duduk bersama dan bergaul. Kata sahabi juga dapat diartikan sebagai teman, sahabat atau kawan. Menurut ulama usul fikih, sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian mereka disebut sahabi secara urf. Baik, itu saja pemaparan dari saya mengenai pengertian syar'u man qablana, kehujahan syar'u man qablana, dan pengelompokan syar'u man qablana serta pengertian qaul sahabi. Mohon maaf tadi di awal pemaparan saya salah ucap mengenai tentang pengertian istisab karena akan disampaikan oleh presentator yang lain. Terima kasih. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.